Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah mengkaji hadis Nabi sampai masing-masing kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih bersama kitab Umdatul Hukam yang berisi 400 hadis tentang hukum semuanya sahih, dan kita sudah sampai pada hadis tentang sumpah, yaitu dalam kitab saya nomor 348. Faqala al-muallif rahimahullah wa hafizahullah, dari Ash'ath bin Qais radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, ala yaminin, atas satu sumpah, yaktati'u, yang dia itu memotong, maksudnya mengambil, biha, dengan sumpah tadi, malam ri'in muslimin, hartanya seseorang yang muslim, huwa, padahal dia itu fiha, di dalam sumpah tadi, fajir, dia berdosa. Berdosa maksudnya bohong. Laqiyallah, dia pasti berjumpa dengan Allah, wa huwa, sementara Allah itu alaihi, kepadanya, ghadban, penuh kemarahan. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya sumpah bohong itu dosa besar. Dari mana taunya bahwasanya sumpah bohong itu adalah dosa besar? Dari kalimat yang terakhir, di mana disebutkan di sini ghadban, Allah murka, marah. Kata-kata Allah marah ini menunjukkan dosanya dosa besar, karena dosa besar itu ciri-cirinya salah satu dari 4. Diancam murka Allah, atau laknat Allah, atau siksa neraka, atau hukuman had di dunia seperti potong tangan bagi maling. Itu dosa besar. Karena itu hanya dengan mulut itu bisa masuk neraka, Pak. Sumpah itu kan dengan mulut. Halafa, bersumpah, ini dengan mulut ini. Tapi mulut ini bisa menyebabkan masuk neraka. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih dan hadisnya terkenal, bahwasanya dengan sebab mulut itu bisa seseorang itu terjerumus kepada neraka. Hasaidu alsinatihim, kata Nabi, wahal yakubbun nas, tidaklah menjerumuskan manusia, finnari, ke dalam neraka, ala wujuhim, wajahnya dulu masuk ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali dari hasil ucapan lisannya sendiri. Nah, maka ucapan lisan itu juga berbahaya, Pak. Tidak bisa diremehkan masalah ucapan lisan ini. Dengan sebab ucapan lisan seseorang bisa kafir murtad. Misalnya orang yang mengatakan Allah 3, nah itu sudah kafir murtad, karena Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah salah satu dari 3. Mengatakan Allah punya anak, nah itu juga kafir murtad. Karena itu umat Islam haram hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir, meskipun tetangganya sendiri. Kenapa? Karena kata-kata selamat Natal itu mengandung makna pengakuan adanya Tuhan melahirkan. Silahkan lihat dalam kamus apa arti Natal, karena kata-kata Natal itu bukan bahasa Indonesia aslinya, tapi diambil dari bahasa yang lain. Nah, kalau tahu apa arti Natal, tidak mungkin dia ikut mengatakan selamat Natal. Biar mereka selamat Natal, lakum dinukum waliyadin.
Sehingga yang berfatwa boleh ucapkan selamat Natal ini untuk kerukunan antar umat beragama, itu karena tidak paham dalil-dalil yang sudah kita tampilkan tadi, bahwa ucapan mulut ini bisa bahaya, bisa menyebabkan murtad, bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian di sini dikatakan orang sumpah bohong untuk mengambil harta orang muslim. Harta di sini tidak disebutkan harta berapa, Pak. Berarti mencakup harta besar maupun kecil, sama saja. Laptop saya ini diserobot orang dengan sumpah dusta, masuk neraka. Oh iya, laptop kan mahal, 10 juta atau 5 juta. Sekarang kalau yang diambil cuma kacamata ini misalnya. Kacamata saya kan murah ini, Pak. Paling-paling berapa? 50.000 atau berapa? Kalau diserobot orang, gimana? Sama juga dengan sumpah bohong, dia serobot kacamata saya, masuk neraka. Karena di sini mal harta ini mencakup harta kecil maupun harta besar. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan min arakin. Apa kata Nabi? Wa in kana qadiban, meskipun hanya satu batang min arakin dari pohon arak, yaitu biasanya batang yang digunakan untuk bersiwak. Ada orang ngambil sikat gigi saya dengan sumpah bohong, kata dia ini demi Allah ini adalah sikat gigi milik saya, padahal milik saya, Pak. Harganya murah, cuma 2.000, Pak. Tapi masuk neraka dia gara-gara sumpah bohong. Ini yang ngomong bukan saya, tapi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan apapun harta orang muslim haram untuk diambil oleh muslim yang lain. Siapa yang mengambilnya dengan sumpah dusta maka masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap harta milik orang lain. Jangan sampai kita mengambil harta mereka sementara tanpa kerelaan, itu menyebabkan masuk neraka. Dan seperti ini dalam dunia bisnis banyak, Pak. Ada orang sudah bayar, dianggap belum bayar. Nah, itu kan berarti dia nyerobot hartanya orang lain. Haram itu, masuk neraka itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, di sini dikatakan imri'in muslim, hartanya orang muslim. Bagaimana kalau kita nyerobot hartanya orang kafir? Boleh tidak? Sama saja orang kafir juga tidak boleh kita serobot harta mereka karena itu adalah hak mereka. Maka di sini kata-kata muslim itu dakhala fihi al-kafiru taba'an. Orang kafir masuk ke dalamnya tapi secara tabak, mengikuti saja. Sabda Nabi memang mengatakan muslim, tapi hukumnya berlaku juga untuk orang kafir secara tabak, hukumnya mengikuti. Kenapa hukumnya mengikuti? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tetap berbuat baik kepada orang kafir yang mereka tidak memerangi kita. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam bab agama, juga tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Allah tidak larang untuk tabarruhum, berbuat baik kepada mereka, tuksitu ilaihim, adil kepada mereka. Nah, kalau kita serobot harta mereka, itu berarti kita tidak berbuat adil dan tidak berbuat baik kepada mereka. Enggak boleh. Jadi misalnya kita nemu, Pak, di tengah jalan dompet isinya 10 juta, KTP-nya jelas, kafir, Kristen. Jangan diserobot, Pak. Kenapa? Mayoritas orang kafir di Indonesia ini adalah orang kafir yang tidak memerangi kita. Nah, berarti hukumnya orang kafir yang kita temukan dompetnya tadi sama dengan kafir yang disebutkan di ayat tadi, yang tidak memerangi kita. Harus kita kembalikan. Diumumkan, siapa yang kehilangan duit, dompetnya ada di saya, yang merasa kehilangan alamatnya sekitar sana misalkan, maka silakan menghubungi saya karena KTP-nya ada di kita. Nah, maka harus dikembalikan, nggak boleh diambil, nggak boleh. Ini kalau kita paham ajaran Islam, ya, pasti akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk menjadi rahmat bagi orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Berikutnya 349. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullah, yang Allah tidak akan bicara kepada mereka yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, tidak melihat kepada mereka, wala yuzakkihim, tidak mensucikan mereka. Artinya apa? Allah sangat marah kepada mereka. Berarti ini juga 3 dosa besar karena diancam dengan murka Allah. Murkanya bagaimana? Tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Tidak diajak bicara oleh Allah dengan bicara rahmat. Tidak disucikan dari dosa-dosa. Walahum, dan bagi mereka adzabun alimun, siksaan yang menyakitkan, yaitu adalah neraka. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengartikan kata-kata yuzakihim, mensucikan mereka. Apa yang dimaksud mensucikan mereka? Mari kita lihat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yukaffir anhu sayyi'atih, Allah akan menghapuskan darinya dosa-dosanya. Nah, berarti yang dimaksud tidak mensucikan ini, tidak mensucikan dari dosa-dosa. Jadi tafsiran hadis ini adalah ayat Al-Quran yang tadi kita baca. Maka yuzakkihim, ya, mensucikan itu adalah apa? Minadz-dzunubi, dari dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan pada surat At-Talaq ayat 5. Orang yang takwa, dosanya akan dihapus, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Siapa saja 3 orang tadi? Yang pertama, rajulun, seseorang, ala fadli ma'in, pada sisa air, bil falati, di tanah kosong. Tanah kosong misalnya padang pasir atau di hutan, pokoknya tidak ada penghuninya. Yamna'uhu, dia mencegah sisa air tadi, mini benis sabil, dari ibnu sabil alias musafir. Jadi musafir butuh air, Pak. Kemudian kita berada di tengah padang pasir dan di situ ada oase atau ada mata air. Dan mata air itu masih ada sisa air. Kita sudah ngambil dan sudah cukup. Musafir akan mengambil, kita larang, masuk neraka kita. Kenapa? Pertama, karena air itu diciptakan oleh Allah untuk bersama, tidak untuk pribadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, annasu syuraka'u fi thalathin. Manusia itu berserikat, atau umat Islam itu berserikat di dalam 3 perkara. Dalam masalah rumput, dalam masalah air, dan dalam masalah api. Nah, maka air diciptakan oleh Allah untuk bersama, tidak boleh kita kuasai sendiri, nggak boleh. Itu alasan pertama. Ya. Alasan yang kedua, dia tidak mau ngasih kepada musafir, padahal musafir membutuhkan dan dia sudah cukup. Ini berarti dia tidak punya rahmat kepada sesama makhluk. Nah, orang yang tidak punya rahmat kepada sesama makhluk, itu Allah balas tidak dikasih rahmatnya Allah. Maka tidak dimasukkan surga oleh Allah, tidak disucikan dosanya oleh Allah. Allah nggak merahmati dia. Kenapa? Salah dia tidak merahmati manusia. Supaya kita itu bisa merahmati orang lain, caranya kita mikir dibalik, Pak. Seandainya kita yang jadi musafir tadi, mau nggak kita minta air, kita butuh, kemudian orang yang menguasai oase tadi mencegah kita, mau nggak kita dicegah seperti itu? Kalau kita tidak mau, maka jangan kita mencegah. Nah, sifat seperti ini, dibalik seperti ini bisa memperbaiki kondisi amaliyah kita terhadap orang lain. Kalau memang kita tidak mau dipisui, ya jangan misui orang lain. Kalau kita tidak mau untuk ngata-ngatai kotor kepada orang mau dikatai kotor orang lain, jangan kita ngatai kotor kepada orang lain. Dibalik saja. Seandainya kita dia gimana? Kemudian yang kedua adalah warajulun, dan seseorang baya'a rajulan, berjual beli dengan seseorang yang lain, bisil'atin, dengan satu dagangan, ba'dal asri, setelah asar, fahalafa lahu, lalu dia bersumpah kepadanya billah, dengan nama Allah. Sumpahnya apa? La akhadaha, sungguh dia telah mengambilnya. Mengambil itu maksudnya mengkulak atau membelinya. Bikadha wa kadha, dengan harga sekian dan sekian. Harganya dibuat mahal Pak. Padahal kulaknya hanya 1.000, dia bilang kulaknya 10.000.
Fasaddaqahu, lalu orang itu membenarkan dia, wa huwa, sementara dia tersebut ala ghairi dzalik, di atas selain itu, alias dia bohong. Nah, ini termasuk dosa besar. Ini yang berkaitan dengan bab halafa, sumpah bohong dalam bab jual beli, meskipun hanya beberapa rupiah, Pak, menyebabkan masuk neraka. Kulaknya 500, dia bilang 1000, kacek 500 nanti. Tapi karena dia sumpah bohong, masuk neraka. Maka orang itu bisa masuk neraka gara-gara 500 rupiah. Contohnya apa? Ini tadi ya. Dia kulaan 500, dia bilang demi Allah saya kulaknya 1000. Sekarang saya jual kepada panjenengan 700 saja. Saya keporo rugi. Padahal dia nggak rugi, Pak. Kulaknya 500 dijual 700, masih untung 200. Tapi untuk meyakinkan kepada orang yang diajak dagang tadi atau yang berjual beli tadi, dia menggunakan nama Allah, billah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya dengan sebab uang 500 masuk neraka? Kok bisa? Karena dia menggunakan nama Zat yang Maha Agung, Allah. Demi Allah. Nah, Allah ini sesuatu yang agung. Oh, digunakan untuk sesuatu yang remeh. 500 rupiah remeh. Jangan menggunakan sesuatu yang agung untuk sesuatu yang remeh. Ini menyebabkan apa? Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Nah, kemudian ba'dal asr, setelah asar, ini diperselisihkan ulama, apakah ini qaidun mu'tabarun ataukah tidak? Apa itu qaidun mu'tabar? Gini saya jelaskan. Ba'dal asr, setelah asar. Pendapat pertama mengatakan qaidun mu'tabar. Ini adalah satu kata yang mengikat, sehingga hukumnya ini khusus yang ba'da asar. Kalau ada orang sumpah bohong tapi bukan ba'da asar, misalnya ba'da zuhur atau ba'da subuh, ancamannya tidak sampai seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga ini khusus yang ba'da asar. Kenapa? Karena ba'da asar ini waktu yang mulia. Ba'da asar itu adalah waktunya para malaikat turun dari langit bergantian untuk menjaga di bumi. Malaikat malam turunnya pas asar, malaikat siang naiknya pas asar. Sehingga ini dua shift malaikat saling bergantian. Malah kita dusta. Nah, ini waktu yang mulia, nggak boleh. Pendapat yang kedua, bahwasanya kharaja makhrajal ghalib. Kata-kata ba'dal asar, setelah asar, ini karena kebiasaannya orang sumpah bohong pada waktu habis asar, karena habis asar ini pasarnya akan tutup. Sehingga pembeli-pembeli itu kalau disumpahi sudah yakin karena sudah hampir tutup ya, tokonya atau pasarnya, sehingga orang tidak fokus kadang-kadang terhadap jual beli, tidak fokus terhadap barangnya apakah palsu apakah tidak, apakah baik apakah tidak, asal diomongi murah langsung beli. Nah, maka kata-kata ba'dal asar ini bukan sesuatu yang mengikat, mau ba'da asar, mau ba'da subuh, mau ba'da zuhur, sama aja hukumnya. Ba'da subuh nipu orang dengan sumpah bohong dalam jual beli, sama, neraka, tidak dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjenengan pilih pendapat yang mana? Saya setelah menimbang-nimbang pilih pendapat yang kedua, Pak. Bahwasanya setelah asar ini bukan qaidun mu'tabar, bukan harus habis asar. Memang habis asar itu waktu yang mulia, betul. Tapi ada waktu yang lebih mulia daripada habis asar. Misalnya sepertiga malam terakhir, itu kan waktu lebih mulia, Pak. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya ini khusus yang habis asar, berarti kalau ada orang jual beli pada sepertiga malam terakhir bersumpah bohong, dia tidak termasuk. Padahal waktunya lebih mulia. Nggak cocok kan? Maka lebih cocok kalau kata-kata ba'dal asar ini adalah maksudnya karena kebiasaannya dilakukan habis asar. Dan itulah yang dipilih oleh guru saya, Ustaz Mudzakir hafizahullah. Beliau menjelaskan bahwa ba'dal asar ini karena kebiasaannya begitu. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang yang baya'a, dia itu berbaiat imaman kepada seorang imam, yaitu khalifah. Tapi sekarang nggak ada khalifah. La yubayi'uhu, dia tidak berbaiat kepada khalifah illa lid dunya, kecuali karena dunia. Fa in aqahu minha, kalau khalifah itu memberikan kepadanya dari dunia tadi, kasih duit, kasih jabatan dan sebagainya, wafa, maka dia menyempurnakan baiatnya, yaitu taat kepada khalifahnya.
Wa illam yu'tih, tapi kalau khalifah tidak ngasih kepada dia minha dari dunia, tidak kasih harta, tidak kasih jabatan, lam yafi, maka dia tidak mau menyempurnakan baiatnya, alias dia memberontak atau tidak taat kepada khalifahnya. Nah ini nomor 3 ini untuk dunia zaman sekarang ini tidak ada contohnya, Pak. Kenapa? Karena sekarang tidak ada khalifah. Yang ada kalau di Indonesia Pak Prabowo, yang ada kalau di Saudi MBS, Muhammad bin Salman. Apakah Muhammad bin Salman itu imaman? Bukan. Dia hanya presiden atau raja Saudi. Imam itu untuk seluruh umat Islam di dunia. Satu imam. Seperti dulu ketika Nabi hidup itu beliau imam untuk seluruh dunia. Beliau wafat digantikan Abu Bakar, imam untuk seluruh dunia. Wafat digantikan Umar, imam seluruh dunia. Uthman, imam seluruh dunia. Ali, imam seluruh dunia. Sampai akhirnya digantikan oleh khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Uthmaniyah. Kemudian Kemal Atatürk menghapuskan khilafah. Sampai sekarang tidak ada khilafah. Maka kita tidak punya imam ini. Nah seandainya ada imam, kita baiat itu harus baiatnya bukan lid dunya, bukan karena dunia, tapi baiatnya karena taat kepada Allah. Memang umat Islam itu harus punya satu pemimpin untuk seluruh dunia, dan ketika punya satu pemimpin untuk seluruh dunia, kita wajib baiat taat kepada beliau. Nah maka kita setelah baiat kepada khalifah wajib taat. Imam Mahdi muncul, nah itu jadi khalifah, Pak. Kapan Imam Mahdi muncul? Nggak tahu. Kayaknya masih lama kayaknya. Kalau Imam Mahdi asal-asalan sudah banyak. Karena saya punya teman di Jawa Timur namanya Imam Mahdi juga. Tapi itu bukan Imam Mahdi yang menjadi imamnya seluruh kaum muslimin untuk seluruh dunia ini. Karena itu ringkasannya, pertama, orang yang dia itu kejam sekali, dia tidak mau ngasih air, padahal air diciptakan oleh Allah untuk bersama dan dia masih punya sisa air. Yang kedua, orang yang sumpah bohong untuk mengambil melancarkan bisnisnya. Yang ketiga adalah orang yang baiat tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khusus untuk masalah baiat ini ada hadis yang perlu kita renungi masalah baiat ini karena sangat penting. Mari kita lihat hadisnya. Rasul bersabda, "Man mata, siapapun mati, misalnya saya mati nanti malam atau panjenengan mati nanti malam, walaysa fi unuqihi bai'ah, sementara tidak ada ikatan baiat pada tengkoknya, alias dia tidak baiat kepada imam, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti mati jahiliyah." Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Berarti ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim itu wajib punya ikatan baiat kepada imam. Nah masalahnya sekarang kita ini nggak punya imam, Pak. Terus kita mau baiat kepada siapa? Kita baiat kepada Pak Prabowo, ya salah, bukan imam. Panjenengan baiat kepada imam masjid ini, Ustadz Ari, ya salah, dia bukan imam yang dimaksud di sini. Makanya ada imam besar, ada imam kecil. Imam kecil itu imam sholat, imam besar itu imam seluruh dunia. Apakah kita mau baiat kepada MBS yang menguasai Saudi? Ya lucu, kita hidup di Indonesia kok baiatnya sama MBS. Apalagi MBS itu suka mengadakan maksiat-maksiat, konser musik dan sebagainya. Orang mengadakan maksiat kok dibaiat, ngapain? Nggak pantas sama sekali. Maka supaya kita itu aman dari kematian model jahiliyah, gimana? Caranya gimana? Padahal kita tidak ada imam yang kita baiat. Caranya adalah diniatkan dalam hati, Pak. Mari kita niatkan dalam hati bahwasanya kalau ada imam untuk seluruh dunia, maka saya baiat kepada beliau. Insya Allah dengan niat seperti ini sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya tiada lain, masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Anda sudah niatkan untuk jihad tapi nggak mampu, udah dapat pahala jihad. Anda sudah niatkan untuk baiat tapi nggak ada yang dibaiat, ya sudah dihitung baiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya di sini adalah bahwasanya Allah itu Raufur Rahim. Allah Maha kasih sayang, Allah Maha lembut kepada hambanya.
Tidak mungkin Allah bebankan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu, kemudian kita disiksa, itu nggak mungkin. Nabi atau Allah suruh kita baiat, tapi nggak ada imam yang dibaiat. Ya berarti kan tidak bisa kita baiat. Nah, maka tidak mungkin kemudian kita tidak bisa baiat, setelah itu kita mati maka kita disiksa oleh Allah karena matinya mati jahiliyah. Enggak begitu. Dan kata-kata mati jahiliyah ini jangan disalahpahami, karena sebagian orang salah paham, mati jahiliyah berarti mati kafir. Jahiliyah kan kafir. Kafir berarti murtad, mati murtad. Salah itu. Sebagian ulama menafsirkan mati jahiliyah itu adalah ala dolal, di atas kesesatan. Kesesatan itu apakah harus kafir? Tidak kan? Ahli bid'ah itu sesat, orang kafir juga sesat. Nah berarti sesat tidak harus apa? Kafir. Ada lagi yang menafsirkan mitatan jahiliyah seperti mati jahiliyah, yaitu seperti kondisi orang jahiliyah yang tidak dipimpin imam. Di masa jahiliyah itu yang berlaku adalah siapa yang kuat dia menang. Maka di masa jahiliyah itu perang itu selalu terjadi sebelum Rasulullah diutus jadi nabi. Kabilah yang paling kuat dialah yang menguasai. Nanti kalau ada kabilah yang kedua yang kuat, dia menguasai. Sehingga kabilah yang tadi lengser jadi pemimpin. Dia memimpin bertahun-tahun, nah, akhirnya kalah diperangi oleh kabilah yang lain, diganti pemimpin yang lain. Dalam Islam nggak begitu. Kalau sudah ada satu imam, ditaati terus sampai dia mati. Dia mati digantikan oleh imam yang lain sampai mati. Kalau sudah mati digantikan oleh imam yang lain sampai mati terus, nggak boleh dilengserkan, nggak boleh. Bolehnya dilengserkan kalau dia itu melakukan satu kekafiran yang jelas. Misalnya dia adalah seorang imam Amirul Mukminin tapi dia menyembah berhala. Nah, silahkan dilengserkan. Atau dia sujud kepada apa? Arca. Nah, itu berarti apa? Sholat kepada arca. Berarti dia sudah melakukan kekafiran yang jelas, itu silahkan dilengserkan. Moga Pak. Yang sumpah tadi, kalau kita sumpah dari sekarang yang atau apa itu termasuk sumpah. Misalnya mengatakan sumpah gitu ya. Sumpah itu definisinya adalah, atau gini saya tuliskan lagi. Al-halif al-mun'aqid. Sumpah yang sah itu adalah apabila seseorang menyebut nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sumpah yang sah. Sehingga kalau seseorang tidak menyebut nama Allah atau sifat Allah, itu bukan sumpah yang sah. Itu sumpah di mata manusia saja, tapi di mata Allah itu bukan sumpah yang sah, nggak kena hukum. Misalnya ya, seseorang mengatakan demi Ka'bah, itu sumpahnya tidak sah, sehingga seolah-olah dia tidak bersumpah dan dia berdosa karena bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau orang Indonesia mengatakan sumpah padahal dia tidak mengatakan demi Allah, itu bukan sumpah. Sumprit sama aja ya, bukan sumpah. Sumpah itu adalah yang sah, yang munakid istilahnya, itu adalah yang menyebut nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala, demi Allah atau demi rahmat Allah misalnya gitu. Berikutnya ya, 350. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan telah masuk kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari masruran dengan bahagia, tabruku yang bersinar-sinar, asariru wajhihi, raut-raut wajah beliau. Faqala, maka beliau bersabda, alam tarai, apakah kamu belum mengetahui, Mujazzizan al-Mudlijiyah, kepada Pak Mujazziz al-Mudliji, ini nama orang. Nadhara anifan, dia itu melihat tadi itu ila Zaid bin Harithah, kepada Zaid bin Harithah, wa Usamah bin Zaid, dan kepada anaknya yaitu Usamah bin Zaid. Faqala, lalu Pak Mujazziz mengatakan, hadhil aqdam, telapak kaki ini, ba'duha min ba'din, sebagiannya dari sebagian yang lain, alias ini adalah ada nasabnya atau ada hubungan kerabatnya di sini. Ini kasusnya Zaid bin Harithah, ini mantan budak Nabi SAW. Dia seorang yang kulitnya sangat putih. Dia punya anak namanya Usamah, anak kandungnya, tapi kulitnya hitam legam, sehingga orang-orang itu sering mengolok-olok, iki anaknya tenan pora, bapak karo anak kok apa hitam putih, tidak sama.
lapis legit ini gimana ini? Pada suatu hari 2 orang bapak anak ini tidur di masjid, kemudian pakai selimut, wajahnya ditutup Pak. Kakinya terbuka. Dan ini cara berselimut yang benar Pak. Bukan kakinya yang diselimuti, tapi apa? Wajahnya. Karena wajah lebih penting daripada kaki. Tapi ya terserah panjenengan. Waktu itu mereka tidur, wajahnya ditutupi, kemudian kakinya terbuka. Begitu melihat 2 kaki hitam, 2 kaki putih, maka Pak Mujaziz ini berkomentar, ini meskipun kakinya beda warna, tapi ini adalah ada hubungan nasabnya. Kenapa? Karena Pak Mujaziz ini seorang qaif. Qaif itu apa? Ahli pernasaban. Ahli pernasaban Arab itu kalau melihat orang cukup melihat telapak kakinya Pak. Sudah paham. Oh ini marga sana. Oh ini marga sana. Jadi panjenengan misalnya pengen diketahui termasuk marga yang mana, maka cukup berjalan di atas padang pasir, tek, kemudian kan membekas itu telapak kaki. Maka ini ahli nasab ini cukup melihat. Ini adalah orang Sunda, paham dia. Oh ini orang Jawa ini, Jawa Tengah ini, paham dia. Ini adalah apa? Seorang qaif. Jadi Mujaziz ini adalah kana qaifan. Dia seorang qaif atau ahli pernasaban yang bisa melihat nasab seseorang hanya dengan melihat kakinya saja. Kok bisa? Karena namanya bapak dengan anak itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan ada kemiripan. Kok bisa mirip? Karena antara bapak dengan anak itu adalah terciptanya dari maninya. Anak dicipta dari maninya bapak. Maninya bapak diambil dari seluruh zat-zat atau zat-zat yang ada pada tubuhnya bapak tadi, sehingga ada keserupaan. Kadang-kadang serupa kakinya, kadang-kadang serupa cara bicaranya, kadang-kadang serupa cara melihat dengan matanya, kadang-kadang serupa cara berjalannya, macam-macam. Nah maka ini Mujaziz seorang yang ahli dalam bab itu, sehingga ucapannya diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia mengatakan ini kakinya ada hubungan nasab, Nabi senang, ya. Masruron, senang. Kenapa senang? Karena ini bisa menepis tuduhan orang-orang bahwasanya Zaid dan Usamah ini bukan anak dan bapak. Sekarang pertanyaan, kenapa Zaid putih, Usamah hitam? Ternyata karena Zaid menikah dengan Barokah. Barokah ini seorang wanita Habasyiyah Ethiopia, kulitnya hitam. Jadi kalau bapak putih, istri hitam, itu siap-siap saja anaknya apa? Hitam. Tidak harus loh ya, tidak harus. Bisa saja ikut ibunya, bisa saja ikut bapaknya. Karena teman saya cerita, saya itu hidungnya tidak mancung. Suami saya hidungnya mancung. Anak saya hidungnya ngikuti saya, pesek. Tapi kulitnya ngikuti suami saya, ireng. Jadi istrinya putih, suaminya apa? Hitam. Istrinya pesek, suaminya mancung. Anaknya ngikuti hidung ibunya yang pesek, ngikuti kulit bapaknya yang ireng, Pak. Pinter petanan milih. Nah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini masalah ini tidak perlu diperbincangkan sebenarnya. Tidak perlu kita menuduh orang kok kowe beda karo bapakmu, kok kowe beda karo ibumu. Memang tidak harus sama betul-betul. Bisa saja samanya ke bapak, bisa saja samanya ke ibu, bisa saja samanya ke atas. Atas itu siapa? Kakek, nenek. Pokoknya ada urusan nasab ke atas itu bisa menyerupai. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama, kalau ada seseorang misalnya lakit. Apa itu lakit? Lakit itu anak yang ditemukan di jalan. Ketika lakit ini dipertemukan kepada seorang qaif. Qaif itu ahli nasab yang melihat kaki tadi. Kemudian si ahli nasab mengatakan, oh ini marga sana. Ini anaknya bapak fulan. Itu perkataan qaif bisa diterima menurut sebagian ulama, ya. Kenapa? Karena di sini Nabi mendengarkan ucapannya Mujaziz dan beliau senang. Berarti beliau menerima ucapannya Mujaziz.
Nah, sehingga kalau ada anak yang ditemukan di jalan, tidak ada yang mengakuinya sama sekali, ini boleh disampaikan kepada para ahli kiafah. Nah, sekarang mungkin sudah lebih modern ya, pakai DNA. Ya. Kalau zaman dulu dengan pakar ahli kiafah seperti ini tadi. Sampai di sini sudah selesailah pembahasan kita untuk bab-bab tentang sumpah. Kita sudah masuk pada bab yang terakhir, yaitu adalah Kitabu Al-Itaq, kitab tentang memerdekakan budak. Tapi masih ada bab-bab yang lain. Ya, Kitabul Itaq ini adalah terakhir dalam masalah fikihnya. Ya, untuk berikut-berikutnya masih ada pembahasan-pembahasan yang lainnya lagi. Nah, karena ini sudah masuk pembahasan baru, paling bagusnya kita tunda sampai pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Tapi masih ada sisa waktu, barangkali kalau ada pembahasan dipersilahkan. Ustaz tadi WA saya atau tidak? Tidak. Karena kadang-kadang antum WA, saya kan tidak bawa kuotanya di rumah. Sehingga pas sampai rumah baru masuk. Kadang-kadang beliau tolong disampaikan masalah ini, masalah itu. Tapi karena tidak ada pertanyaan ini, saya tambah satu masalah lagi yang sering ditanyakan oleh orang dan ini selalu berulang setiap tahun, maka supaya tidak ada yang bertanya lagi, saya sampaikan sekaligus. Orang-orang bertanya, boleh tidak korban betina? Ini dalilnya sangat jelas. La yadurrukum, tidak memadarati kalian, adzukranan, apakah jantan, am inatsan, ataukah betina. Berarti boleh korban betina, Pak. Memang masyarakat tidak banyak yang korban betina. Buktinya saya punya teman ahli jualan kambing. Saya tanya, kalau Idul Adha kambing betina laku tidak? Kata dia, gak laku. Terus saya tanya, lah kamu itu kan ustadz, teman saya itu ustadz loh. Apa kamu nggak sampaikan kepada orang-orang itu bahwasanya ini sah juga? Kata dia, sudah saya sampaikan, tapi jawaban mereka ramarem yang jantan. Jadi korbannya perlu kemareman orang-orang itu. Nah, sebenarnya nggak perlu kemareman, yang penting sah saja. Di sini Nabi sudah katakan boleh tidak madharat jantan maupun betina. Ya sudah, kalau uangnya cukup beli betina saja. 1 juta saya yakin cukup untuk korban, Pak. Karena kambing betina itu lebih murah. Domba usia 6 bulan itu sudah sah. Domba loh, ya. Nah, kalau kambing Jawa harus 1 tahun atau sudah poel. Tapi kalau kambing domba, maka boleh usia 6 bulan yang istilahnya jaza'ah, sehingga harganya bisa lebih murah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini pertanyaan yang setiap tahun berulang. Dan mereka selalu bertanya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Nah, ini dalilnya. Riwayat siapa? Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Nah, yang meriwayatkan kitab-kitab sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, kitab sunan semua. Hadisnya derajatnya apa? Sahih. Nah, maka silahkan yang belum mencoba, dicoba aja korban betina. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.